Dan sebelum kita memasuki acara beranda pada pagi hari ini, insya Allah kita akan mendengarkan sharing yang akan disampaikan oleh Ibu Winan Tuning Tiastuti. Namun sebelumnya kita hantarkan terlebih dahulu kepada Bapak dan Ibu para peserta yang harus meninggalkan forum ini. Semoga senantiasa dalam lindungan Allah, dijauhkan dari wabah dan musibah, dan apa-apa yang dikerjakan dapat terlaksana dengan sebaik-baiknya dalam ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kepada Bapak dan Ibu yang masih memiliki keleluasan waktunya, mari bersama-sama kita melanjutkan silaturahim kita pada pagi hari ini dengan mendengarkan sharing yang disampaikan oleh Ibu Winan Tuning Tiastuti, dan alhamdulillah beliau sudah hadir bersama-sama kita pada pagi hari ini. Sama-sama kita menyapa beliau. Ya, Okay. baik. Terima kasih Pak Hasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Win. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, sebagaimana saya yakin bahwa sebagian besar dari jemaah kita sudah pernah mendengar nama Ibu Win, merupakan peserta yang sudah sejak awal sudah hadir dalam forum ngaji bareng online ini, dan saya bersyukur kepada Allah disilaturahimkan dengan beliau lebih daripada 10 tahun yang lalu ketika beliau masih mendapat amanah sebagai Sekretaris Jenderal dari DPR ya, Sekjen DPR RI, dan bahkan saya mengenal beliau lebih awal lagi sebelum beliau berada dalam posisi Sekjen itu sendiri ketika itu ya, Bu Win. Sebelum Ibu Win, siapa waktu itu Bu Win yang menjabat sebagai Sekjen? Pak siapa namanya? Yang sekarang Bapak, maaf. Kan sebelum Ibu Win menjadi Sekjen dahulu? Oh, itu Ibu Nining. Oh, Pak Faisal Jamal. Pak Faisal Jamal ya. Dari Minang. Baik. Sudah almarhum beliau. Sudah almarhum. Baiklah Ibu sekalian yang dirahmati Allah, sebelum kita mendengarkan sharing dari Ibu Win, sedikit saya ingin menyampaikan bahwa Ibu Winan Tuning Titi Suasanani, MSI, lahir Yogyakarta 25 November 56, dan kemudian beliau adalah kelompok keahlian beliau administrasi dan public policy. Kemudian riwayat pendidikannya, beliau menyelesaikan pendidikan doktornya dalam bidang administrasi dan kebijakan publik dari Universitas Indonesia tahun 2012, dan kemudian menyelesaikan program magister manajemennya bidang administrasi dan sumber daya manusia di Universitas Indonesia juga pada tahun 2008. Sementara beliau sendiri S1-nya Sarjana Ilmu Sosial Politik dari Universitas Diponegoro. Nah, kemudian pendidikan formalnya banyak sekali di sini. Saya sebutkan beberapa saja. Beliau telah menyelesaikan pendidikan singkat angkatan ke-15 dari Lemhanas pada tahun 2007. Kemudian untuk pekerjaannya, beliau sekarang ini beliau sebagai Widya Iswara, ahli utama dari Lembaga Administrasi Negara tahun 2017. Kemudian Sekjen DPR RI 2013 sampai 2016. Kemudian Deputi Bidang Anggaran dan Pengawasan DPR RI 2005 sampai 2012, yang tentunya diawali oleh karir yang sangat panjang sekali di DPR RI itu sendiri. Dan kemudian di organisasi kelembagaan, beliau adalah anggota Dewan Pakar IPINDO, Ikatan Peneliti dan Inovator Indonesia, kemudian Majelis Pertimbangan Asosiasi Profesi Widya Iswara Nasional, kemudian Ketua KMA PBS periode 2020-2023, anggota Dewan Pakar 2016-2020. Dan kemudian beliau ada Ketua Bidang Sosial dan Pengabdian Masyarakat DPN IARMI 2020-2023, dan kemudian Sekretaris Yayasan Kajian Administrasi Indonesia sampai dengan sekarang. Dan kemudian sederet lagi jabatan-jabatan Masya Allah yang luar biasa. Dan kemudian beliau pun memiliki karya tulis yang sebegitu banyaknya. Di antaranya adalah buku kumpulan puisi Senarai Asa Perempuan tahun 2021, dan kemudian menulis buku Democratic Governance, Formulasi Kebijakan Pembentukan DOB di Indonesia, dan banyak lagi tulisan-tulisan beliau lainnya. Nah, maka baiklah Ibu sekalian, demikian sekilas yang dapat saya sampaikan mengenai Ibu Win. Mudah-mudahan pada hari ini kita bisa mengikuti secara seksama atas apa yang beliau sampaikan. Nah, baiklah Ibu Win, kami persilakan Ibu Win untuk menyampaikan presentasinya, dan bila berkenan mungkin posisi videonya disesuaikan sedikit karena masih terpotong wajahnya. Ya. Oke, baik Ibu Win, kepada Ibu Win kami persilakan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Yang saya hormati Bapak Ustadz Hasanuddin, Prof. Suharyadi, Bapak Ustadz Taslim yang juga guru saya, guru Asmaul Husna dan juga yang tajwid dan lain-lain. Bapak Ibu sekalian yang saya muliakan, alhamdulillah puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pagi hari ini masih memberikan kita sehat walafiat dan kemudian bisa bersilaturahmi di majelis ilmu NBO ini. Alhamdulillah saya mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada Pak Ustadz Hasanuddin dan Prof. Suharyadi dan Bapak Ibu semua, karena majelis ilmu ini adalah taman surga untuk kita. Oleh karena itu, bahkan ada hadis yang mengatakan, jangan tinggalkan majelis ilmu, jangan tinggalkan, maaf, masih agak batuk. Ini dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, jika kamu melewati taman-taman surga, maka singgahlah dengan senang. Para sahabat kemudian bertanya, apakah taman-taman surga itu? Lalu dijawab, itulah halaqah atau kelompok-kelompok majelis ilmu atau majelis zikir. Jadi Masya Allah, kita Bapak Ibu sudah difasilitasi untuk berada di taman-taman surga di dunia ini. Alhamdulillah, insya Allah kita bisa terus mengikuti istiqomah dan terus ikut menjaga kelanggengan dari taman-taman surga ini. Bahkan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu juga pernah menyampaikan bahwa ketika seseorang keluar rumahnya dengan membawa dosa-dosa yang begitu besar, tetapi kemudian menghadiri majelis ilmu, lalu kemudian sadar akan dosa-dosanya dan kemudian bertaubat langsung, maka ketika orang tersebut kembali ke rumah sudah tidak membawa dosa-dosa besar itu lagi. Artinya Allah sudah mengampuni. Masya Allah, begitu maha pemurahnya Allah, dan hanya dengan, mohon maaf digambarkan di sini, dengan mengikuti satu majelis ilmu, kemudian sadar akan apa yang dilakukan, kesalahan yang dilakukan, langsung bertobat, kemudian langsung diampuni. Itulah saya hanya ingin menggarisbawahi ini dan sangat bersyukur sekali bahwa kita difasilitasi majelis ilmu yang seperti ini. Ya, itu terima kasih sekali lagi Pak Ustadz Hasan. Mohon izin barangkali saya ingin menyampaikan sedikit saja pengalaman karena kemarin alhamdulillah saya mendapatkan kenikmatan ujian ketika itu kira-kira tanggal 20 saat ya masih dalam bulan Maulud, kemudian dikasih kenikmatan untuk istirahat di rumah gitu karena ya sakit begitu. Nah, karena masih bulan Maulud saya jadi merenung, kemudian memikirkan apa ya gitu yang dilakukan. Akhirnya saya menulis hal-hal kecil yang bermanfaat sangat besar untuk diri saya dan semoga kita semua, karena ini adalah saya coba menelusuri apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW ya, sebagai kekasih Allah ya yang luar biasa kita. Apapun rasanya semua yang diminta beliau itu dikabulkan dan kita sangat bersyukur menjadi umat dari Rasulullah SAW. Oleh karena itu saya mengajak kita semua, tadi Pak Hasan sudah banyak menyampaikan juga, salawat dan salam bagi junjungan kita Rasulullah SAW. Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Wa ma yattaqillaha yaj'allahu mahrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa ma yatawakkal 'alallah fa huwa hasbuh innallaha balighu amrihi qad ja'alallahu likulli syai'in qadirun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu, saya itu pengantar, saya mohon izin untuk share screen Pak Hasan dari catatan-catatan yang saya sempat record kemarin ketika tidak keluar rumah sama sekali.
Ini adalah majelis ilmu kita saat ini ya Bapak Ibu. Alhamdulillah. Saya hanya ingin sedikit menyampaikan sedikit catatan tentang energi kepemimpinan dari Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kalau kita cermati melalui ayat-ayat Al-Quran ini sangat jelas ya Bapak Ibu. Sebetulnya dari apa yang dibacakan CV saya tadi terlihat bahwa sebenarnya pengetahuan agama saya masih amat sangat sedikit. Oleh karena itu melalui majelis ilmu ini ya berusaha untuk menggali, untuk belajar makin baca Al-Quran, rasanya makin banyak yang saya tidak tahu gitu. Oleh karena itu terus mencoba insya Allah ada manfaatnya apa yang saya sampaikan, dan saya mohon maaf nanti di sini sebetulnya ada Prof. Aksin Sako yang beliau saya tahu ketua tim koreksi Al-Quran, Masya Allah. Aduh, saya takut sebenarnya ini, tapi saya tidak bisa menolak guru saya Ustadz Hasanuddin ketika saya diminta, aduh sharing ini ada, saya punya catatan Pak Hasan, tapi bagaimana ya? Oke, ini masih seminggu yang lalu masih Maulud Nabi, bulan Maulud gitu ya. Jadi saya coba untuk menyampaikan catatan-catatan pribadi sebetulnya. Jadi Allah itu menciptakan segala yang ada di bumi untukmu, tentu untukmu itu adalah untuk manusia kita semua yang diciptakan Allah. Kenapa saya kadang-kadang begini loh, kok ayat 29 sementara ayat 30-nya baru disampaikan sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Kita tentu Bapak Ibu mengetahui ketika malaikat juga bertanya kenapa gitu harus menciptakan khalifah di muka bumi yang akan merusak gitu ya. Malaikat sudah tahu, mungkin juga manusia-manusia yang sebelumnya gitu. Dan saat ini tentu kita melihat betapa bumi merupakan salah satu planet yang sangat menderita karena dieksploitasi sedemikian rupa, baik dari kulitnya yang indah, yang itu penuh belukar hutan tapi dibabat, isi perutnya juga beraneka ragam sumber energi, gas, minyak dan sebagainya juga dieksploitasi sedemikian rupa, tidak bisa protes, tapi kita lihat yang saat ini terjadi, peringatan Allah adalah banjir dan sebagainya. Nah, padahal itu semua diamanahkan kepada kita sebagai makhluk yang diciptakan oleh Allah, tentu selain sebagai hamba yang harus tidak bisa lepas dari menyembah Allah Subhanahu wa taala ya dengan ibadah, berbagai macam ibadah. Dan hari ini saya ingin kita mendiskusikan atau saya ingin menyampaikan apa yang saya sempat rekam, bahwa sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Tujuannya adalah karena manusia sudah diciptakan secara sempurna dengan akal, dengan ilmu dan berbagai kesempatan tadi menambah kemampuan, diciptakan secara sempurna, masing-masing punya keunikan tersendiri, bahwa kita sebagai masterpiece ciptaan Allah yang sempurna, yang sebaik-baiknya bentuk. Di sini juga disampaikan di surat At-Tin, sesungguhnya kami telah menjadikan manusia dalam sebaik-baik bentuk. Nah, Bapak Ibu, saya itu tadinya juga bertanya-tanya, khalifah apa sih maksudnya? Ternyata di dalam yang saya baca, mohon maaf keterbatasan bacaan saya, dalam konteks khusus, khalifah adalah pengganti atau penerus Nabi Muhammad SAW sebagai pemimpin umat Islam. Jadi kepemimpinan ini memiliki dimensi duniawi dan agama. Maka pada dasarnya khalifah adalah pemimpin dan pembimbing umat Islam dalam urusan administratif kenegaraan maupun dalam konteks moral dan keagamaan gitu, atau ketauhidan ya Bapak Ibu. Jadi ini jelas. Dan kemudian siapa sih khalifah yang dimaksud? Nah, ini ada dari hadis Bukhari Muslim, tentu hadis sahih, bahwa kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Kamu semua adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawabannya. Nah, kalau tadi di atas untukmu manusia, berarti di sini pertanggungjawaban semua pemimpin adalah kita semua. Dan yang sangat menakutkan adalah seluruhnya dari proses-proses kita sebagai pemimpin, sebagai khalifah di muka bumi adalah pertanggungjawaban yang akan nanti dimintakan. Kita lihat Bapak Ibu yang berikutnya, ini apa sih sebetulnya tanggung jawab
yang paling pokok dari seorang pemimpin. Ternyata ini ada Ibnu Umar radhiyallahu an, bahwa seorang yang dimaksud pemimpin adalah pada berbagai dimensi ya, atau di setiap lingkungan kita. Misalnya di sini disebutkan seorang kepala negara adalah pemimpin atas rakyatnya, juga akan dimintai pertanggungjawabnya perihal rakyat yang dipimpinnya. Jadi apapun yang terjadi pada rakyat itulah menjadi tanggung jawab seorang kepala negara. Seorang suami, saya kira kita Bapak Ibu, kita semua adalah pemimpin atas anggota keluarganya dan akan ditanya perihal keluarga yang dipimpinnya. Masya Allah, subhanallah, ini sangat luas dan sangat dalam maknanya. Begitu juga posisi sebagai seorang istri, pemimpin atas rumah tangga dan anak-anaknya, dan akan ditanya perihal tanggung jawabnya. Bahkan seorang pekerja rumah tangga pun bertugas memelihara barang milik majikannya dan akan ditanya juga dan dipertanggungjawabkan. Begitu. Jadi ini hal-hal yang saya berpikir berat banget ya gitu. Kok berat sekali ya jadi khalifah, tetapi memang kita tahu di dalam ada juga hadis yang mengatakan bahwa ya semula Allah itu bertanya kepada gunung, pada laut, dan kepada banyak yang akan ditanyakan untuk menerima tanggung jawab ini, tetapi hanya manusia yang sanggup. Yaitu atas kehendak Allah tentunya. Jadi kita adalah sudah harus memikul tanggung jawab tadi, mengelola bumi dan juga menjadi khalifah bagi lingkungan di mana kita berada, bahkan lingkungan terkecil di keluarga. Tetapi kerisauan itu dijawab ternyata oleh Allah di dalam surat Al-Imran ayat 31. Di sini Allah mengatakan, hai Muhammad, katakanlah, jika kamu mencintai Allah, ikutlah aku. Niscaya Allah mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Nah ini tentu menyampaikan pada Rasulullah untuk umatnya, kita semua. Jadi jika mencintai Allah, ikutilah aku dengan melaksanakan segala perintah Allah, menjauhi larangan-larangannya, dan yang disyariatkan melalui aku, artinya beliau Nabi Muhammad. Kemudian ditambah melaksanakan sunnah-sunnahku, Masya Allah. Jadi kita nggak perlu risau, sudah ada perintah Allah bahwa kita itu ya mengikuti Rasul. Dipertegas lagi Bapak Ibu di sini apa yang saya dapatkan, bahwa firman Allah ini di surat Al-Ahzab ayat 21, sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu uswatul hasanah atau suri toladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah. Jadi itu juga sekaligus di hati kita memang harus melekat. Kadang-kadang saya mohon izin mengalami hal-hal yang ya Allah, tanpa pertolongan Allah rasanya ini tidak mungkin, begitu. Siapapun ya, maksudnya apakah itu keluarga, karena memang dalam posisi yang sangat-sangat sulit dan hanya Allah yang bisa menolong. Oleh karena itu surat Al-Baqarah luar biasa, termasuk ayat 255 ya, yang kemudian 285 dan 286 gitu. Itu luar biasa bahwa membangun keyakinan bahwa hanya Allah yang punya kekuasaan, hanya Allah yang tidak tidur, bahkan tidak istirahat untuk menemani kita, menolong kita gitu. Kadang-kadang Bapak Ibu mohon izin sedikit pengalaman ketika sekitar hari Jumat nanti 3 minggu saya mengalami musibah, dan ketika saya harus mengobati gitu diri saya, Bismillah ya Allah, ini sakit loh ya Allah, tolong dong sembuhkan ya Allah supaya nggak sakit lagi. Jadi seperti itu. Jadi saya persis seperti cucu saya ketika minta dijemput, ya Allah, tolong ya Allah, Oma jemput aku di sekolah gitu. Itu kira-kira saya ketika mengobati gitu ya, karena sudah usia harus bagaimana ya mengobati luka itu, tidur di sini susah apa dan sebagainya. Jadi saya mengusap itu dengan Bismillah ya Allah, tolong sembuhkan karena ini sakit buat saya gitu. Saya rasanya sangat sedih dengan sakit ini yang tidak sembuh-sembuh gitu. Saya lalu mengusap dengan mengobati dengan memohon, hanya Allah yang bisa sembuhkan, tolong sembuhkan ya Allah, jam berapapun, kapanpun ya. Saya melakukannya dan alhamdulillah, kemudian ada saja teman-teman, oh dikasih ini, dikasih itu. Alhamdulillah, sekarang alhamdulillah sudah sembuh gitu ya. Kemudian ya tinggal tersisa yang batuk-batuknya saja. Nah ini
kita yang selalu saya ingat, oke, Rasulullah sebagai pemimpin harus diikuti, harus dicontoh, harus ditaati, kepribadiannya diikuti, karena Rasulullah sendiri menyampaikan, tidaklah aku diutus kecuali hanya untuk menyempurnakan akhlak yang luhur. Nah, dalam posisi sebagai pemimpin agama, kemudian sebagai kepala negara, kemudian apa juga sebagai kepala keluarga yang selalu menjunjung tinggi moralitas. Nah, ini Bapak Ibu, saya sedikit mendapat catatan dari apa yang saya baca, bagaimana Rasulullah sebagai pemimpin negara. Ternyata ada beberapa yang patut kita ingat dan kita teladani. Beliau itu betapa sangat memiliki kerendahan hati, gitu. Memiliki kerendahan hati ketika saya yakin Bapak Ibu juga sudah membaca ya, ketika beliau bersama pasukannya harus menggali parit. Waktu itu saya membaca juga, ya Allah, kok dari zaman dahulu kala ada juga provokator gitu ya, diprovokasi, mohon maaf, Yahudi, kemudian akan diserang dan sebagainya. Nah, itu kemudian menggali parit, itu kalau nggak salah itu perang Handak ya, atau perang Ahzab, itu dinamakan seperti itu. Kemudian saya membayangkan bahwa menggali parit sepanjang kurang lebih 4,5 meter dengan kedalaman 3,5 meter, itu untuk menghadapi perang yang akhirnya terlaksana selama kurang 25 hari ya, mohon maaf jika saya salah. Itu luar biasa mengelilingi Madinah, kemudian dan sampai sekarang kalau masih ada ya, itu Pak Hasan, Bapak Ibu semua, ketika ada di Masjid Sab'ah ya di Madinah, itu ada parit. Saya berpikir yang namanya parit kalau kita sekarang itu kan ya got kecil lah gitu ya. Tapi ternyata begini, ternyata memang waktu itu Nabi Muhammad kan kita ketahui mengerahkan ribuan ya orang untuk menggali dan bahkan memecah batu sendiri begitu ya, dengan Bismillah, karena sangat keras gitu, yang menolong pun gitu sampai kehabisan makanan dan semuanya. Saya amat sangat sedih kalau mengingat perjuangan Rasulullah dan sangat bersyukur bahwa kita menjadi umatnya beliau gitu ya. Jadi apapun yang dihadapi, nggak ada 0,0 sekian persen dari yang dihadapi Rasulullah gitu. Jadi beliau berapa rendah hati, tidak hanya memerintah tapi juga ikut menggali, ikut memecah batu yang amat sangat keras gitu ketika itu salah satu contohnya. Beliau juga punya empati ya untuk mengetahui kondisi dari semua anggota yang dipimpinnya. Kemudian selalu menanamkan keimanan, ya, selalu menguatkan meskipun di saat-saat yang paling penting. Kita mendengar ketika beberapa perang itu juga luar biasa di musim dingin, ekstrim dan sebagainya, tetapi Nabi tidak pernah menyerah, justru menjaga terus ya supaya keimanannya kepada Allah itu tidak goyah, termasuk meyakinkan dari para sahabat dan pasukannya untuk bekerja lebih keras. Kemudian selalu memotivasi juga agar semangat tetap tinggi, kemudian agar juga mereka tetap yakin gitu meskipun dari jumlah pasukan sangat kalah gitu ya dengan kaum Quraisy waktu itu. Dan ternyata di sini yang saya sangat surprise Bapak Ibu, kan ada juga yang menyatakan nyanyi itu haram gitu dan sebagainya. Tapi dari yang saya baca, wallahu alam, melalui bernyanyi dan menciptakan ritme-ritme dalam bekerja gitu. Jadi ada saatnya bekerja keras, ada saatnya harus istirahat dan seterusnya, dan bahkan di sini disebutkan kok bernyanyi. Kalau gitu dakwah-dakwah dengan bernyanyi pun itu sangat tidak dilarang gitu ya. Ini yang kadang-kadang saya membaca itu ya, itu saya ngambil positif-positifnya. Kemudian beliau juga berpikir secara strategis gitu. Itu menerima nasihat dari seorang sahabat. Ya Bapak Ibu, menggali parit itu kan sebetulnya ide dari Salman Al-Farisi ya, yang mengusulkan, dan itu sukses ya. Kalau saya suka membayangkan, karena akhirnya kaum Quraisy itu tuh terkejut gitu, tidak menyangka sama sekali ada perlindungan yang seperti itu, sehingga tidak siap menghadapinya gitu. Nah, ini yang contoh-contoh yang meskipun beliau memimpin secara top down ya, karena tidak ada yang namanya pembagian departemen atau eksekutif, legislatif, yudikatif, tapi semuanya di bawah komando beliau. Oleh karena itu disebut
cara memerintah beliau itu dengan sistem teodemokrasi. Nah, meskipun secara top down, namun itu tadi cara beliau yang tahu kebutuhan rakyatnya, menyentuh hati rakyatnya, menunjukkan kepribadian dan akhlak mulia yang luar biasa, sehingga para pengikut beliau, pasukan-pasukan beliau itu juga tetap terjaga, tetap loyal kepada beliau, ya, jujur, tidak memihak dan sebagainya. Jadi ini yang ternyata beliau juga mengangkat gubernur, petugas pengumpul zakat karena untuk biaya pemerintahannya, ya Bapak Ibu, dari zakat untuk yang muslim, tapi yang non muslim dari pajak. Administrator, pemimpin angkatan militer, pemimpin agama, para duta atau wakil urusan, dan ini yang sistem pemerintahan, karena memang situasinya waktu itu beliau memimpin itu sangat berbeda secara signifikan ketika di Mekah dan juga di Madinah, karena situasi di kedua kota tersebut memang sangat berbeda gitu. Jadi yang pemimpin yang merakyat kalau sekarang, ya, bekerja bersama, memerintahkan rakyatnya untuk bekerja keras, tetapi beliau ikut di dalamnya gitu. Jadi merasakan betul apa yang dirasakan oleh rakyatnya. Nah, ternyata di sini ada hadis juga Bapak Ibu yang dari Taimiyah, ya, di dalam Majmu' al-Fatawa. Sunnah adalah sunnah bagi seluruh kaum muslimin adanya satu pemimpin dan pemimpin lainnya menjadi wakil. Jadi sebetulnya ada guidance juga gitu untuk mengangkat pemimpin itu, dan jika tidak mampu diganti dengan pemimpin yang lain, dan itu bisa dibangun pemimpin-pemimpin di setiap wilayah. Jadi luar biasa banyak guidance juga yang memang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lalu saya juga, karena kita sebagai orang tua, saya terutama itu Bapak Ibu nggak pernah belajar jadi orang tua, gitu, nggak pernah sekolah jadi orang tua. Jadi kadang-kadang kalau ada anak saya di rumah, anak putra putri saya 4 Bapak Ibu, jadi yang 3 sudah mencar berkeluarga sendiri, yang di rumah hanya tinggal yang bungsu. Kadang-kadang saya begini, ini kok udah di kantor seharian, olahraga sampai malam dan seterusnya. Apakah saya kurang, apa yang saya kurang, ya? Apakah di rumah, dan seterusnya pikiran-pikiran tersebut. Jadi ternyata Rasulullah ini di dalam memimpin keluarganya juga luar biasa, menciptakan beliau mengatakan bahwa rumah yang ideal adalah rumah yang setiap individu di dalamnya berdiri sama, gitu. Jadi tidak ada belenggu pengikat jiwa dan bahaya yang mengancam. Jadi Bapak Ibu, kadang-kadang kita merasa anak itu ya harus nurut orang tua, padahal anak itu ya pemimpin, ya, untuk dirinya dan untuk lingkungannya, ya. Jadi kita harus dengar, yang saya terjemahkan di sini, harus dengar, harus memang sama-sama master of pitch-nya dari Allah gitu. Jadi zaman sekarang tidak bisa lagi nih harus ini, harus itu, harus ini, pilihan kerja harus di sini, sekolah harus di sini dan seterusnya. Zaman saya kecil dulu itu diarahkan. Tapi yang sekarang sebetulnya kita hanya boleh bertanya mau kemana dan seterusnya gitu. Itu yang dicontohkan, dan ini ada di surat Ar-Rum juga, di mana Allah sudah menciptakan istri-istri dan dari jenismu supaya memang tentram hidupnya, penuh dengan rasa kasih sayang. Nah, kita Bapak Ibu, saya sering membaca kalau ada undangan dan sebagainya. Oh ya, selamat, semoga sukses membangun keluarga sakinah mawaddah warohmah. Bahkan kadang-kadang disingkat keluarga samawa. Saya itu tadinya bingung, apa ya samawa gitu. Ternyata sakinah mawaddah warohmah. Dan artinya ini, Masya Allah, sebetulnya bagus sekali gitu, ya, doa, dan ini yang dicontohkan Rasulullah ketika membangun keluarga sakinah mawaddah warohmah, sangat memperhatikan istrinya, sering mengajak istrinya diskusi, musyawarah untuk memutuskan segala sesuatu yang terkait rumah tangga. Nah, ini yang juga patut kita contoh, ya Bapak Ibu. Kemudian ada beberapa hal juga beliau membantu pekerjaan rumah tangga. Kemudian kalau istrinya namanya juga manusia, ya Bapak Ibu, ada kadang istrinya marah juga dan sebagainya, diingatkan bagaimana caranya supaya mengatasi emosi dan sebagainya. Itu luar biasa. Bukannya kita marah tambah marah atau apa, tapi justru mengingatkan gitu. Jadi ini luar biasa banget yang kadang-kadang tidak mudah, ya, untuk kita lakukan, termasuk ketika Siti Aisyah, ya, yang kemudian difitnah dan sebagainya, itu juga dilerem-lerem kalau kata orang Jawa, justru dihibur gitu, bukan malah
kamu begini. Nauzubillah min dzalik, biasanya yang kita dengar, kita tonton di media mainstream itu seperti itu ya. Tetapi ternyata beliau sangat sabar. Nah, kemudian bagaimana beliau mendidik putra-putrinya, ternyata yang diutamakan adalah akidah untuk menjadi pondasi keislaman. Kemudian akhlak yang mulia ya, nasihati adab dan etika baik kepada Allah, Allah SWT, kepada Rasulullah dan kepada diri sendiri. Ini yang diajarkan. Jadi rupanya dengan lemah lembut, gitu ya. Kemudian dalam beribadah memberdayakan putra-putrinya. Saya pikir, oh iya juga ya, kalau kita sholat atau dimanapun, suruh aja anak putra laki-laki, tidak harus ayahnya yang jadi imam gitu. Jadi kasih kesempatan langsung. Nah, ini sebagai pemimpin agama, sampaikanlah dariku walau hanya satu ayat. Sama Bapak Ibu, ketika saya ragu, ya Pak Hasan, apa yang mau saya sampaikan, saya takut salah dan sebagainya. Tapi ternyata ada ini perintah untuk kita sebagai pemimpin. Walau hanya satu ayat, hendaknya setiap orang yang mendengarnya bersegera menyampaikan ilmu yang dia terima, walau sedikit, agar semua ilmu yang datang dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu terus bersambung. Begitu. Jadi ini tugas kita semua, Bapak Ibu. Ya, kadang-kadang saya ke anak-anak aja dulu gitu, anak-anak cucu. Dan ini memberanikan diri saja menyampaikan, karena takut di sini banyak ulama, banyak profesor yang luar biasa, guru-guru agama gitu ya, ustadz-ustadz. Nah, tapi bismillah. Nah, karena ini juga Allah juga berfirman di surat Fussilat, siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyeru kepada Allah, mengerjakan amal yang soleh, dan berkata sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri pada Allah. Dan ini sebagai pemimpin itu tadi kita menjadi wakil, menjadi khalifah yang harus menyampaikan setiap apa yang disampaikan di dalam Al-Quran maupun sunnah maupun hadis-hadis itu Bapak Ibu. Jadi nah di sini bagaimana Nabi Muhammad itu berdakwah tadi sebagai pemimpin agama melalui dakwah dalam menyampaikan amanah risalah. Nah ini juga ada panduannya. Jadi kita sangat-sangat diberikan pedoman yang luar biasa. Nah ini juga sama Bapak Ibu, kita sangat populer lah kualitas pemimpin itu sidik, amanah, tabligh, fatonah. Tapi apa sih itu? Ya ini sidik adalah jujur, fatonah cerdas, tabligh menyampaikan apa yang diwahyukan. Oleh karena itu tadi teodemokrasi itu demokratis. Jadi dari wahyu yang beliau memerintah itu. Nah kemudian keteladanan dan seterusnya. Nah ini yang patut sebetulnya tidak hanya kalimat kita ucapkan sakinah mawaddah warahmah, sidik, amanah, tabligh, fatonah, ini banyak diterjemahkan di kita Bapak Ibu. Misalnya di prinsip-prinsip good governance. Ada 9, ada yang 12, ada yang 14 versinya, banyak Bappenas dan UNDP dan sebagainya. Intinya adalah efektif, efisien, akuntabel, partisipasi dan sebagainya. Nah, ini kalau di ASQ itu ada 7 budi utama. Kalau di LAN itu ada integritas, profesional, inovatif, dan peduli. Kalau di DPR itu ada rapi, religius, akuntabel, profesional, dan integritas. Jadi banyak. Ada di ASN itu adalah core values ASN, ya, berorientasi pelayanan, akuntabel, dan seterusnya. Itu jadi banyak diterjemahkan juga, alhamdulillah, hal-hal nilai-nilai core values di organisasi-organisasi di negara kita, di Indonesia. Lalu saya berpikir juga, kok Nabi Muhammad itu begitu kuat, apa sih energinya gitu, sumber energinya itu ternyata ya memang dari beberapa ayat ini yang sempat saya baca adalah firman Allah, dialah yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu dan langit sebagai atap, dan dialah yang menurunkan air hujan dari langit, lalu dia hasilkan hujan itu buah-buahan sebagai rezeki untukmu, karena itu janganlah kamu mengadakan tandingan-tandingan bagi Allah, padahal kamu mengetahui. Nah ini ternyata Allah menyediakan seluruhnya gitu. Tetapi sekali lagi bagaimana kita mengelola bumi tadi. Ini setelah sepeninggal Rasulullah amat sangat bersyukur Bapak Ibu, inilah Al-Quran. Jadi sumber dari segala sumber energi positif untuk kita semua Bapak Ibu.
saya sampaikan bahwa saya masih harus belajar tiap hari bersyukur di NPO itu yang sangat saya syukuri. Jadi mau tidak mau kita baca Quran gitu. Jadi ternyata memang makin dipelajari makin banyak yang kita tidak tahu. Saya terutama. Iya karena ayat ini loh tadi surat yang tadi bicara ini. Oh iya surat itu juga bicara ini. Subhanallah alhamdulillah. Nah, tapi pakar ini Albert Einstein Bapak Ibu sebagai pengagum Rasulullah Muhammad SAW mengatakan bahwa sebetulnya semua energi itu adalah semua yang kita lihat, dengar, rasa, sentuh, kita cium. Jadi bukan fungsi panca indera melainkan energi. Setiap pikiran yang Anda miliki adalah energi. Artinya kata-kata yang kita rangkum juga energi, mungkin sedikit tulisan saya yang saya sampaikan juga energi, tanaman, hewan dan sebagainya itu energi. Hanya bagaimana kita memaknainya gitu, Bapak Ibu. Jadi memaknai, menjaga, ya, melihara. Itu ternyata seperti itu. Al-Quran sumber dari segala sumber energi karena sangat lengkap. Ada kisah-kisah yang menjadi benchmarking kita gitu ya. Jadi ya kita insya Allah Bapak Ibu di situ saya yakin tidak pernah melewati untuk membaca Al-Quran setiap hari. Nah bagaimana ini energi pembinaan Rasulullah, yaitu Rasulullah selalu dengan ketaatan yang tiada bisa ditandingi, karena itu beliau selain pemimpin agama Islam kita juga Bapak Ibu ingat ketika siapa itu ya Michael Hart ya yang menempatkan posisi Nabi Muhammad SAW itu sebagai nomor 1 pemimpin di dunia gitu, karena sampai sekian 1400 tahun setelah beliau wafat umatnya makin banyak. Nah ternyata beliau itu menyeimbangkan, Rasulullah itu memiliki keseimbangan olah pikir, olahraga dan olah batin. Nah ini dari gambaran yang saya ambil kenapa beliau sebagai pemimpin itu sangat jarang sakit, karena ada keseimbangan ini, baik asupan ya, tidak tadi olah batin ya, bangun sebelum subuh, menjaga kebersihan, tidak memiliki rasa dengki, selalu berpikir positif, tidak makan berlebihan, tidak pernah marah, gemar berjalan kaki, kemudian mudah memaafkan. Jadi Rasulullah itu ada 5 hal ya, yakni selalu sholat tahajud bangun malam sebelum subuh, kemudian sholat subuhnya berjamaah di masjid, mengendalikan emosi, mengendalikan perut, dan selalu jalan pagi. Keseimbangan dari Rasulullah yang kira-kira menginspirasi ya kita semua. Kalau terutama yang berusia banyak seperti saya 66 tahun tentu berjalannya di halaman rumah, di dalam rumah kadang-kadang seperti itu. Nah ini memang Rasulullah pernah menganjurkan olahraga berenang, memanah dan naik kuda ya, karena di dalam hadisnya ada di sini segala sesuatu yang di dalamnya tidak mengandung unsur berulang merupakan perbuatan sia-sia, sendaguro dan permainan, kecuali 4 perkara, yaitu sendaguro dengan suami dan istri, melatih kuda berarti memanah dan mengajarkan berenang. Jadi tahu hal ini, jadi mumpung sekarang nih cucu-cucu, jadi saya coba untuk ajarin berenang kira-kira sedikit-sedikit secara bertahap insya Allah. Ya saya kira demikian ya Pak Hasan yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Ibu Win luar biasa sekali yang disampaikan pada hari ini ya. Dan apa yang disajikan oleh Ibu Win ini memotivasi insya Allah kita semua Bapak dan Ibu bahwa betapa ketika kita bersungguh-sungguh maka kita akan mendapatkannya. Sehingga kita bisa melihat bahwa bagaimana dalam kesibukan Ibu Win ya dengan berbagai kegiatan dan aktivitasnya, apalagi dalam keadaan sakit, namun izin dan rahmat Allah juga telah menuntunnya, sehingga apa yang disampaikan oleh beliau pada hari ini, bagaimana beliau mengemukakan kepada kita semuanya atas segala keteladanan yang terdapat pada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan sebagaimana kita meyakini tidak ada sebuah kejadian ya sesuatu yang berlaku dalam kehidupan ini, melainkan semuanya sudah tercatat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, dan bahwa betapa melalui lisan dan tulisan yang disajikan oleh Ibu Win pada hari ini mengangkat pesan-pesan, terutama tadi beliau mengingatkan bahwa terinspirasi membuat tulisan ini dikarenakan berada dalam suasana yang memperingati hari Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga
atas apa yang Ibu Win tuliskan pada hari ini, Bu Win ya. Allah bukakan pintu rahmat yang seluasnya kepada Ibu Win dan juga kepada kita semua yang sudah mendengarkannya dan menikmati sajian ini. Nah, baiklah Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, kita akan memasuki wilayah diskusi kita, tanya jawab pada hari ini. Maka kita bersama-sama Ibu Win ya menelusuri pertanyaan-pertanyaan baik yang disajikan di dalam kolom ini ataupun nanti kita akan memberikan kesempatan juga kepada beberapa sahabat kita untuk menyampaikan secara langsung untuk kita semuanya. Nah, saya ingin rasanya mengawalinya dengan memberikan kesempatan secara langsung terlebih dahulu kepada Pak Mehmet. Mohon kiranya dapat memberikan komentar Pak Mehmet atas apa yang disajikan oleh Ibu Win pada pagi hari ini. Bagaimana kesan Pak Mehmet, dan kalau seandainya boleh dan berkenan sekaligus setelah menyampaikannya dilengkapi juga dengan puisi Pak Mehmet. Silakan Pak Mehmet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya terpesona Pak Hasan mendengar apa yang dipaparkan oleh Ibu Winang Tias. Ini betul-betul mutiara-mutiara yang sebetulnya tidak pernah barangkali kita terpikir sebelumnya ya. Jadi komen saya pendek bahwa ternyata banyak guru-guru kita ini yang belum sempat untuk menyampaikan pemikirannya, kemudian pengalamannya. Dan saya kira ada sedikit sambungan dengan puisi yang ingin saya baca, Pak Hasan. Ini juga untuk kita semua. Awalnya saya melihat bahwa kita yang menjadi jamaah ini kebanyakan orang-orang tua ya, yang sudah berusia di atas 50, 60 begitu ya. Di layar kaca kita, di screen kita kelihatannya semua sehat, semua bergairah, semua semangat. Tetapi kita juga melihat ternyata kita menyembunyikan sakit kita. Ada yang sakit, ada yang nggak bisa jalan, ada yang macam-macam. Tetapi pada saat kita di depan ini dalam NBO, kelihatan semuanya tuh sehat, kemudian semangat begitu. Nah, berdasarkan pantauan saya mencoba menulis satu puisi. Judulnya adalah Di Pintumu Kami Mengetuk. Sahabat, kita sedang sama-sama menakar diri sendiri. Amal yang kita dekap di ujung perjalanan rahasia menuju gerbang ilahi. Dengan wajah kita yang penuh guratan pengalaman, bersama mengetuk pintumu ya ilahi Rabbi. Kita merasa terlambat mengingatmu, menunggu sampai fisik melemah, menunggu tua sampai raga tak mampu banyak bergerak. Rambut tipis memutih dan tatap mata makin memudar. Raga sudah makin surut dan lelah, baru kita tersadar. Jam berangkat makin dekat, kematian menunggu di depan pintu. Kehidupan panjang yang dijanjikan sudah menunggu. Kami bukanlah orang yang sehat dan kuat saat ini. Tapi lihatlah di pertemuan maya pagi ini kita semangat dan berharap. Memancar, mengudarakan persahabatan dan kekuatan tekad. Seruannya menyatu. Ya Allah, kami mencari jalan terindah. Setelah panjang melangkah jauh, tersesat dalam kehidupan fana. Meniti tangga curam tanpa pengaman dan pegangan. Merambah dunia tanpa pengetahuan seperti yang Engkau telah tentukan.
Di sini kita bertemu dan saling menyapa. Kita sama-sama belajar dalam bimbingan guru-guru kita. Kita semua berusaha terlihat sehat, semangat, segar, dan ceria. Menyembunyikan kondisi kita yang sebenarnya, yang lelah dan sakit, yang tak mampu lagi bebas berjalan dan melangkah, yang bertahun menyimpan sakit yang sungguh menyiksa, yang nyeri sendi perlu terapi, yang uzur berkejaran dengan umur. Di sini kita semua semangat, hadir, lupa akan segala kekurangan fisik kita. Kita belajar, mendengar, mohon ampun dan berkah Allah. Dengan segala harapan, segala kekurangan, dan segala pengorbanan. Terima kasih ya Allah. Pada detik-detik di akhir perjalanan masih ada kesempatan bertemu guru-guru dan sahabat satu tujuan, mengingatkan untuk tawadu, bijak, sabar, dan memperkuat iman. Di pintumu kami mengetuk, ya Rob, kuatkan tekad dan ibadah kami. Ampuni semua dosa dan kesalahan kami. Hindarkan dari musibah terjerumus ke jurang sesat. Arahkan kami ke jalan lurus menuju jannah-Mu. Di persimpangan menuju akhir perjalanan, kita berbaris, mengantri, membawa tiket rahasia, menunggu kapan akan dipanggil berangkat pulang ke rumah kita yang abadi. Mehmet Gunawan, Pasar Minggu, 8 November 2022. Terima kasih, mudah-mudahan itu menjadi satu komen untuk Ibu Winaning Tias. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah Pak Mehmet. Allah berikan kemudahan ya, keberkahan buat Pak Mehmet ya, sehingga melalui pikiran penyuaraan suara hati Pak Mehmet yang dihadirkan dalam tulisan, apalagi dibacakan dengan sepenuh hati, ya insya Allah tersampaikan semua pesan-pesan itu. Dan kita menyadari Bapak dan Ibu ya, bahwa kalau seandainya kita ingat lagi doa Nabi Musa yang kita baca setiap pagi itu, maka ujung daripada doa yang selalu kita baca itu adalah yafqahu qauli, agar mereka sedang dan akan faham atas apa yang kita sampaikan. Bahwa efektivitas yang kita tuju itu sebetulnya bukan dari banyak yang dikatakan atau dilakukan, tapi sejauh mana difahami dan dipetik makna dan pesan yang terkandung di dalamnya. Maka pada pagi hari ini saya tidak sabar untuk menyampaikan komentar ya, melalui apa yang disampaikan oleh Ibu Win ataupun yang disampaikan oleh Pak Mehmet ini. Bukan masalah bahwa kita baru belajar, sudah lama belajar, sedang belajar. Bukan masalah banyak atau sedikitnya ilmu kita, tetapi adalah bagaimana kita berupaya sebetulnya untuk saling mentautkan hati kita, saling menguatkan antara satu dengan yang lainnya, berusaha mengambil, menggapai segala sesuatu yang kita dapati dalam perjalanan yang tidak bisa mundur lagi ke belakang dalam kehidupan kita ini. Dan bahwa betapa hari ini melalui Ibu Win pesan-pesan mengenai kepemimpinan itu dihadirkannya untuk kita semuanya. Boleh jadi memang sebagaimana beliau katakan, mungkin ada sebagian yang pernah mendengar akan hadis-hadis itu, tetapi ketika dimunculkan kembali, apalagi dikemas dengan semangat dan konsep leadership, dan kemudian dipadukan dengan Pak Mehmet yang menyampaikan bahwa bagaimana Pak Mehmet memotret segala sesuatu dalam keseharian kita, tetapi mengena sekali Pak Mehmet yang Pak Mehmet sampaikan itu. Semoga Pak Mehmet terus Allah berikan kemudahan, keberkahan ya Pak Mehmet ya, sehingga lebih banyak lagi pesan-pesan bermakna yang terhantarkan dalam kata-kata indah sebagaimana yang kita dapati pada hari ini.
Semoga Allah berikan keberkahannya. Nah, baiklah Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, kita akan melanjutkan di selancar kita pada pagi hari ini dalam upaya kita mengambil pesan dan hikmah yang kita dapati pada hari ini. Nah, saya ingin sekali pada pagi hari ini memberikan kesempatan nih kepada Ibu Hamra Hamid. Ibu Hamra Hamid yang saya perhatikan, saya belum pernah berjumpa dengan beliau dan belum pernah juga saling sapa menyapa. Namun saya ingin Ibu Hamra memberikan komentar atau tanggapannya ataupun pertanyaan apa saja terkait dengan materi yang kita dengarkan dari Ibu Win pada pagi hari ini. Kepada Ibu Hamra kami persilakan. Jadi malu. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tidak bisa berkomentar karena ilmunya jauh lebih tinggi dari ilmu saya. Tapi saya sangat amat merasakan manfaat daripada ceramah atau masukan-masukan daripada NBO yang saya diajak oleh sahabat saya yang terbaik adalah Ibu Sylvia Gunawan, istrinya Pak Mehmet Gunawan. Terima kasih buat Ivi dan barangkali Bapak bisa tanya bahwa waktu saya tidak bisa ngomong. Saya tidak bisa ngomong dan ilmu saya juga sangat pendek, sangat sedikit sekali. Makanya saya selalu ikut NBO, saya ikut SQ dan saya ikut di mana ada pengajian. Tapi itulah bahwa semua Allah sudah atur. Tidak ada di dunia ini yang bebas begitu saja tanpa diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam NBO kita sama-sama mengingatkan, kita sama-sama menambah ilmu kita di dalam melaksanakan kehidupan ini. Semoga kita nanti semua bisa berkumpul di sisi Allah di tempat yang terbaik, yaitu surganya Allah. Tidaklah sesuatu apapun tanpa perjuangan. Seperti kata Ibu, saya udah pelupa sekali, Ibu yang barusan, bahwa kita itu sampai kita mati, kita harus mengajar ilmu, kita harus tetap belajar, kita harus sehat, kita harus bersyukur kepada Allah. Hanya segitu Pak, nggak ada bisa. Mohon maaf lahir batin. Masya Allah, terima kasih Ibu Hamra atas sesuatu yang telah disampaikan pada perkenalan aja. Terima kasih Ibu. Entah kenapa saya tergerak sekali hati saya untuk meminta Ibu berbicara pada hari ini. Dan semoga melalui apa yang Ibu berikan semakin menguatkan hati kita Bapak dan Ibu ya. Termasuk juga apa yang didapati dari Ibu Win, bahwa betapa semangat Ibu Win itu menghadirkan materi yang disampaikan pada hari ini. Dan baik berikut ini kita berikan kesempatan kepada Ibu Dewi Ojar. Kepada Ibu Dewi Ojar kami persilakan Ibu. Alhamdulillah, terima kasih Pak Hasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Pak Hasan, terima kasih sekali. Beberapa hari ini, dua teman-teman baik saya, Bu Delima, Ibu Winan, mengisi acara NBO. Ini adalah teman-teman saya yang luar biasa. Bu Winan ini teman saya di masa senja. Kami sama-sama dipertemukan sebagai Widya Iswara ketika selesai menjalankan tugas di pemerintahan. Jadi mengajar, kemudian bersama-sama terus sampai sekarang. Dan Masya Allah, ternyata saya mendapatkan anugerah yang luar biasa, bisa mengenal beliau dari hati ke hati dan pemikirannya yang sangat bagus. Jadi hari ini saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bu Win yang telah membuka cakrawala kita tentang kepemimpinan yang sehari-hari itu menjadi makanan kita. Tetapi Bu Win menyadarkan bahwa semua itu ada ilmunya di Al-Quran dan saya terus belajar. Betul seperti apa yang dikatakan Bu Win, NBO ini
menjadi pencerah di dalam kehidupan saya, terutama sejak pandemi ya, sehingga kita setiap hari itu membaca Al-Quran. Dan makin dalam, makin tahu, makin mendengar dari Pak Hasan, dari sharing, dari para narasumber, kita merasa makin kecil, makin tidak ada apa-apanya. Yang kedua, terima kasih juga untuk Pak Mehmet yang bisa merangkai puisi sedemikian indah, yang betul-betul bisa menggambarkan juga situasi keadaan kita. Bahwa ketika kita sakit, ketika kita dalam keadaan kurang baik, tetapi ketika kita bergabung di dalam komunitas, di dalam NBO ini khususnya, dan kita membaca ayat-ayat suci Al-Quran, kita mendengarkan isinya, dan itu ternyata energi yang luar biasa. Energi yang Allah berikan menambah kekuatan kita, menambah semangat kita, dan kita lupa akan usia sejak kita. Karena saya namanya Dewi Ojar, Pak Hasan. Ojar itu mungkin satu-satunya di dunia ya, karena saya nggak ketemu orang yang namanya Ojar. Dan itu saya artikan sebagai optimalkan diri dengan terus belajar. Jadi tidak ada batasan usia untuk kita terus belajar selama kita mampu, selama kita bisa. Jadi terima kasih, saya ingin menyampaikan rasa terima kasih saya yang luar biasa kepada Bu Win, kepada Pak Mehmet, kepada Pak Hasan, dan juga kepada seluruh jamaah MBO, Pak Suharyadi yang telah mengisi hari-hari kita dengan penuh energi positif yang membuat kita senantiasa mensyukuri bahwa kita masih diberi usia yang lebih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Dewi Ojar. Dan tadi ketika Ibu menyampaikan bahwa Ibu satu-satunya boleh jadi yang bernama Ojar, karena belum ada menjumpai nama Ojar, sehingga Ibu menyampaikan bahwa boleh jadi pesannya untuk terus belajar. Saya melihat bahwa dengan kapasitas dan kompetensi Ibu, Ojar ini saya membacanya dengan ujar-ujar. Jadi mungkin Allah berikan kesempatan kepada Ibu untuk menyampaikan ujaran kebaikannya di dalam kehidupan ini. Baik, kepada Ibu Win kami persilakan apabila ada yang mau dikomentari dari Ibu Ujar sebelum nanti kita akan membacakan pertanyaan yang disampaikan oleh Pak Kunto. Silakan Ibu Win. Baik, alhamdulillah, terima kasih Pak Hasan, terima kasih Bu Dewi. Bu Dewi ini memang teman ya, saya menyebutnya kita teman di usia sudah di atas 60 lah gitu. Waktu itu banyak kenangan manis memang dengan beliau karena sesama Widya Iswara. Pertama kami Bu Dewi Ojar dari BSN, saya dari DPR sama Dilan gitu ya. Kemudian kami pernah juga ditugaskan secara mendadak gitu Pak Hasan berdua untuk kemudian menjadi tim teaching di sebuah kelas yang baru betul-betul, dan kami berdua sama-sama belum berpengalaman karena itu adalah untuk memimpin outbound dan pesertanya ya semua adalah pejabat di organisasinya, di kementeriannya. Tapi ya qadarullah itu semua terlaksana karena Allah, karena kami sama-sama berniat, mungkin niat itu ya, itu memang yang utama di dalam agama kita. Akhirnya sama-sama menyiapkan bahan dan klop gitu. Itu yang luar biasa sehingga sampai dengan hari ini wah, kita dipertemukan baru dadakan aja sudah sehati gitu, kira-kira gitu. Sehati dalam keikhlasan. Terima kasih Bu Dewi, semoga kebersamaan jadi sahabat dunia dan akhirat, insya Allah, amin. Amin ya rabbal alamin. Baik Ibu Win, berikut ini kita akan memberikan kesempatan nih hari ini Pak Kunto, mohon izin Pak Kunto menyampaikan secara langsung Pak Kunto kepada Ibu Win, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Kunto. Terima kasih, mohon izin Ibu Winantuning Tias. Ya, saya tertarik dengan apa yang Ibu sampaikan, paparan yang begitu komprehensif dengan pengalaman Ibu di dalam kaitannya dengan kehidupan di parlemen dan sebagainya. Nah, ini saya mengacu kepada apa yang Ibu sampaikan, terutama dengan
meneladani figur Rasulullah SAW ya sebagai uswatun hasanah. Nah, saya hanya terbayang seandainya saya hanya terpikir seandainya beliau Shallallahu Alaihi Wasallam ini hadir di tengah-tengah kita begitu ya. Kira-kira menurut Ibu perasaan beliau itu seperti apa ketika menjumpai umatnya yang ada di negara berpenduduk Islam terbesar ini di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara ini. Mohon barangkali Ibu bisa memberikan suatu ilustrasi begitu ya. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung Pak Hasan. Silakan Ibu Win. Aduh, ini Pak Kunto, terima kasih banyak. Pertanyaan Bapak itu bagus banget, jadi sulit dijawab itu, tapi membuat saya terharu karena terus terang kita tidak pernah jumpa dengan beliau dan tetapi merasakan ya apa yang kecintaan beliau kepada kita sebagai umatnya. Kalau beliau datang hadir saat ini tentu melihat positif ya Pak ya, saya ingin menyampaikannya hal-hal yang positif, betapa ketika kita dihadapkan pada ujian pandemi, bermunculan banyak sekali majelis-majelis ilmu yang sangat mudah kita bisa akses karena melalui Zoom gitu ya. Bahkan kita tidak pernah bertemu tetapi bisa jumpa gitu. Banyak sahabat-sahabat saya juga yang ada di sini, terima kasih gitu. Dan di majelis ilmu yang lain, saya rasa beliau akan sangat bersyukur ya, karena kita tahu ya Pak Kunto, betapa ada beberapa peristiwa besar yang beliau itu sangat menunjukkan beliau mencintai kita sebagai umatnya. Kalau mengingat itu amat sangat mengharukan ya Pak ya. Tetapi ini situasi yang seperti ini tentu amat disyukuri oleh beliau ya, ketika beliau menjelang wafat juga sampai detik terakhir beliau tidak bisa mengucapkan sesuatu pun, masih mengkhawatirkan umatnya. Kemudian dengan berbisik kepada Sayyidina Ali, beliau menyampaikan jagalah sholat gitu, jagalah sholat, jagalah silaturahim dan anak yatim waktu itu begitu. Jadi itu yang Masya Allah, kalau kita melaksanakan tadi perintah-perintah Allah dan sunnah-sunnah Rasul, insya Allah ini membahagiakan beliau, sebagaimana hadis Rasulullah yang tadi sudah saya sampaikan di awal, bahwa majelis ilmu ini jangan ditinggalkan itu. Jadi terima kasih sekali lagi Pak Kunto. Jadi kita meskipun banyak yang memprihatinkan ya, tadi saya sampaikan betapa bumi ini menjadi sebuah planet yang sangat menderita, menanggung beban yang luar biasa gitu. Dieksploitasi seperti itu adalah perilaku manusia yang melakukan luar biasa dalam tanda petik gitu ya. Seperti menyiksa bumi gitu ya Pak ya. Itu tentu saya kadang membayangkan kasihan banget nih Rasulullah di sana gitu ya. Untungnya kita salah satu permohonannya adalah jangan biarkan umatku kelaparan gitu ya, dan itu dikabulkan oleh Allah gitu, apapun yang terjadi gitu ya. Tapi ada satu yang tidak dikabulkan, kita saling bertikai di antara umat Muslim, itu yang sekarang banyak terjadi juga. Saya kira itu memprihatinkan beliau begitu. Saya kira itu Pak Kunto yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, mohon maaf. Baik. Terima kasih Pak Kunto dan Ibu Win atas pertanyaan dan jawabannya. Dan Ibu Win, ini saya mendapat info nih dari Ibu Bana Bodri. Rupanya Ibu Win ini selain daripada aktif ya sebagai birokrat dan sekarang sebagai Widya Iswara dan kemudian aktif di berbagai organisasi, ternyata dengan latar belakang sama dengan Ibu Prof. Tati Rajab juga ya, sebagai penerjun payung pernah juga, betul ya Ibu Win ya? Iya betul, kok tahu ya Prof. Oke, ini karena itu saya ingin nih mengundang komentar dari Prof. Tati Rajab. Bila berkenan, Prof. Tati dapat mengunmute-kan audionya kepada Prof. Tati Rajab. Oke, sementara kita menunggu Prof. Tati Rajab, bagaimana kalau seandainya kita mengundang komentar juga nih dari Pak Rudi Rajab nih. Pak Rudi, kami persilakan Pak Rudi untuk memberikan pertanyaan boleh, komentar boleh atas apa yang kita dapati dari sharing luar biasa dari Ibu Win pagi hari. Silakan Pak Rudi.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Hasan, guru kami semua. Yang kami hormati juga Ibu Winan Tuning Tias Titi. Bu Win, ini memang benar-benar speechless lah. Dari paparan tadi itu, ini saya mendahului adik saya Tati yang menjadi sahabat Bu Winan waktu terjun payung. Itu membuat kakaknya berdebar-debar sama kelakuan adiknya yang selalu berani menantang gitu Bu ya. Jadi Bu Win, ini kami sudah dapat pencerahan yang luar biasa. Ini selalu emosi kita ini diatur oleh Allah. Jadi itu semua sudah menjadi kehendak Allah dan Ibu mengingatkan kembali kaitannya dengan ayat dan hadis dengan sangat piawai memberikan penjelasan sebagai mantan sekjen DPR. Jadi kalau sekjen itu Bu, itu otaknya DPR itu semuanya ada di Ibu Win waktu itu. Kira-kira seperti itu dan kami sangat berterima kasih mendapatkan sharing yang luar biasa, keteladanan Rasulullah. Malahan kami juga mengusulkan agar supaya fit and proper itu sebenarnya nggak perlu Bu. Yang penting itu adalah persyaratan yang disampaikan secara langsung, secara tidak langsung oleh bakal-bakal atasan dalam jabatan manapun, baik itu jabatan pemerintah ataupun BUMN. Karena itu fit and proper itu biasanya hasil tertulisnya yang ditunggu oleh atasan atau ditunggu oleh tim. Dan tapi kontennya tidak ada. Nah ini bukan tidak ada Mas, pasti ada. Tapi mengenai akhlak ini yang kayaknya menjadi sesuatu sekali untuk kita semua untuk mempelajari dari apa yang Ibu Winan sampaikan tadi. Sidik, amanah, tablik, fatonah, memang kami sering mendengar itu Bu. Tapi cara penyampaian tadi betul yang disampaikan oleh Pak Kunto tadi, teladan Rasulullah ini disampaikan dengan cara yang lugas, dengan cara yang bernas, istilahnya Pak Prof. Suharyadi, untuk bisa kita pahami bahwa pekerjaan rumah kita ini banyak sekali Bu. Jadi kita juga sangat berterima kasih Pak Mehmet selalu mengingatkan kami. Pak Mehmet sebagai salah satu senior kami yang sangat dinamis, menyukai keindahan, dan di pintumu kami mengetuk itu selalu memang kita diketuk pintu kita setiap pagi Bu. Jadi terima kasih Pak Mehmet selalu diingatkan di akhir perjalanan kita masihkah kita diberi kesempatan. Itu nyambung. Jadi yang disampaikan oleh Bu Win nyambung dengan yang disampaikan oleh Pak Mehmet dan juga Ibu Dewi Ojar, Ibu Hamid dan Pak Kunto. Ini kami semua sangat-sangat dimainkan Bu. Emosional kita, rasio kita, logika kita dengan perasaan kita. Kalau Pak Hasan setiap pagi itu menyampaikan dari hadis kemudian kepada surat-surat dan cross reference masing-masing surat, pagi ini kita mendapatkan penyerahan yang luar biasa dari Ibu Win. Bagaimana seharusnya memilih seorang pemimpin? Dengan kriteria yang lugas dan sangat tegas sekali yang disampaikan oleh Ibu Win tadi adalah keteladanan akhlak Rasulullah. Dan ini nyambung Bu. Nyambung ini insya Allah kita dapat pencerahan. Hampir semua pembicara, bukan hampir, semua pembicara Pak Hasan ya. Semua yang sharing di NBO ini memberikan pencerahan yang sangat luar biasa. Dan itu semua menjadi guru-guru kami. Ibu Win, salah satu dari Ibu Win, murid Ibu Win yang namanya Rudi Rajab ini berterima kasih sekali sama gurunya. Guru paling tidak dalam hari ini kita mendapatkan pencerahan yang sangat-sangat bagus dari Bu Win. Terima kasih Bu Win. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Baik, Pak Rudi, terima kasih Pak Rudi. Baiklah Ibu sekalian yang berbahagia. Ini ada pertanyaan ini Bu Win. Pertanyaan dari peserta. Bagaimanakah cara Ibu Win menyikapi ya ketika berada dalam sebuah lembaga dan kemudian mendapati bahwa baik melalui kelompok ataupun oknum ada perbuatan-perbuatan yang tidak indah ya, yang tidak sesuai boleh jadi mengusik nilai-nilai nurani. Bagaimana bertahan dalam situasi yang boleh jadi tidak sesuai dengan apa yang menjadi suara hati kita sendiri. Bagaimana cara Ibu Win menyikapi dalam situasi dan kondisi tersebut Ibu Win?
baik sebagai sekjen ataupun mungkin boleh jadi dalam kapasitas lainnya di lembaga itu. Baik, terima kasih Pak Hasan. Ya, saya kira Bu Dewi Ojar juga mengalami ketika saat ini kebetulan ya qadarullah kami diberi tugas untuk menjadi fasilitator sekaligus coach bagi para peserta diklat PIM ya tingkat 1 yang namanya PKN atau pelatihan kepemimpinan nasional, yang tingkat 1 pesertanya itu adalah eselon 1. Eselon 1 kita di jajaran di kementerian dan lembaga ya, kadang-kadang sudah duduk sebagai sekjen atau dirjen atau deputi atau asesmen dan sebagainya, dan ada juga yang eselon 2 tetapi senior kalau PKN 1. Kalau yang PKN 2 ya direktur-direktur dan sebagainya. Kemudian ada juga bapak-bapak polisi kita gitu, dan tentu saja dari semua peserta itu tidak sama ya Pak Hasan, dan karena masih menduduki posisi sehingga sangat sibuk gitu, kita kadang-kadang harus memaklumi ketika kita berada di kelas ada yang bolak-balik izin apa dan seterusnya, atau ketika kita harus mengulangi penjelasan, ketika kita harus membimbing dan sebagainya. Tetapi yang saya lakukan adalah memang kita harus berada di dalam kesadaran yang dan sabar, dan di dalam kesadaran penuh bahwa posisi kita saat ini itu seperti apa sih gitu. Ketika kita menyampaikan ilmu, kita harus sabar, harus memahami tadi yang masterpiece dari Allah, kita adalah produk Allah yang luar biasa. Kalau di mobil mungkin limited edition yang punya kekhasan, punya kualitas dan luar biasa untuk semuanya. Jadi kalaupun ada yang berbeda, kalaupun ada yang harus ekstra menyampaikan apa yang sudah kita sampaikan secara berulang-ulang, yang memang harus diikuti. Nah, yang berikutnya saya juga pernah berada, ya alhamdulillah sejauh ini lancar Allah, atas izin Allah, atas ridho Allah. Kemudian pernah saya pada posisi di mana di kiri kanan depan belakang saya itu luar biasa orang-orang yang punya kewenangan kekuasaan yang saya itu kecil gitu istilahnya, meskipun tadi Pak Rudi Rajab terima kasih untuk tanggung jawab pengelolaan itu di dalam lembaga negara itu memang sekjen, karena yang pimpinannya adalah jabatan politis, tetapi beliau-beliau punya kekuasaan, dan saya pernah pada posisi yang agak kok gitu sih, saya nggak begitu kok gitu ya, ketika koordinasi dari berbagai kelompok gitu ya, kelompok yang semuanya adalah tokoh-tokoh tetapi berbagi dalam kelompok yang berbeda begitu, ketika ada masalah termasuk adalah yang terkena ya sekjennya itu gitu karena sebagai penanggung jawab. Nah, di situ saya memang Masya Allah, saya selalu di dalam hati itu pentingnya ya, dalam suasana apapun, mohon maaf bukan ria, tetapi hanya karena saya merasa lemah, melekat tulisan Allah, kita lekatkan tulisan Allah di hati kita sambil kalau ada kesempatan ya Allah gitu, sambil mengucap doa yang tadi itu ya, apakah yang saya menyebutnya, mohon maaf jika salah nih, banyak Pak Ustadz di sini, surat Yasin kecil itu yang di Al-Baqarah. Kemudian ada surat Al-Mulk kecil, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Itu terus sampai selesai itu adalah surat Yasin kecil gitu. Al-Mulk alhamdulillahillazi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis samai wa fis alhamdulillahillazi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis samai wa fis lahul mulku wa lahul hamdu. Aduh maaf ini karena terburu-buru. Itu adalah Al-Mulk kecil hanya untuk memudahkan saya saja gitu sebetulnya. Kemudian bismillahirrahmanirrahim itu tercampur tadi, mohon maaf. Ya seperti itu. Kemudian Al-Ikhlas, Al-Falaq, Al-Anas itu di dalam hati itu dibunyikan. Jadi supaya lalu Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'alni wadhirun min ahli. Begitu Bapak Ibu. Karena saya sambil di dalam hati saya mohon orang-orang yang ada di sekeliling saya yang mengetahui kebenarannya, mohon bisa menolong saya untuk menjelaskan gitu, karena posisinya berbeda antara politis dengan yang birokrat waktu di posisinya seperti itu. Jadi tambahannya itu adalah wajalni wadhiron min ahli. Pada akhirnya ya qadarullah lagi, yaitu ada saja yang bicara, loh kalau begitu ada kesalahan serangan publik kok jadi sekjen yang salah gitu. Tapi kalau ada prestasi
kok biasa, misalnya seperti itu. Jadi memang nggak bisa lepas dari tadi yang saya sampaikan, Masya Allah, termasuk penanganan demo ketika saya, karena saya tinggal di rumah dinas itu sendiri, ada dengan satu anak dan satu keponakan, keluarga saya tetap di rumah pribadi gitu ya. Jadi tidak bisa setiap saat itu ada bisa diajak rembukan gitu, kadang-kadang harus segera memutuskan. Jadi memang sering pada posisi itu, Pak Hasan dan Bapak Ibu, cara saya ya seperti itu, bersujud, berpasrah diri, karena Allah itu yang paling mengetahui. Saya yakini bahwa setiap masalah yang datang itu adalah dari Allah, dan Allah sudah menyiapkan, sudah mengetahui betul bagaimana sebatas kemampuan saya mengatasi itu gitu. Jadi sering sekali memang hanya sujud, hanya dengan minta dibukakan gitu ya, minta ditampung pengetahuan supaya kita menjelaskannya diterima oleh orang-orang yang kemudian tadinya menuduh, tadinya memojokkan, tetapi alhamdulillah kok bismillah gitu ya, dengan kekuatan itu, keyakinan kita, ada guidance gitu, ada saja jalan yang kemudian kita gitu memikirkan, saya harus bicara itu, karena sama sekali nggak boleh menyinggung, sama sekali tidak boleh, kita harus di tengah-tengah. Seperti itu kira-kira Pak Hasan. Maaf. Baik, terima kasih kepada Ibu Dina Samsiar yang telah menyampaikan pertanyaan sehingga kita mendapatkan penjelasan dan jawaban yang luar biasa dari Ibu Win ya. Dan saya kira Bapak dan Ibu kita semuanya mengikuti Ibu Win ya, bahwa bagaimana ketika Ibu Win dipersangkakan dahulu dan kemudian kita juga bisa mengikuti bahwa bagaimana perjuangan Ibu Win ya di dalam menghadapi situasi dan kondisi yang tentunya tidak mudah ya Ibu Win. Namun pada pagi hari ini kita bisa mendapatkan kuncinya bahwa ternyata solusi dan penyelesaian permasalahan yang dihadapi oleh Ibu Win itu adalah dengan tiada lain merapat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kemudian betapa Ibu Win mengingatkan kepada kita semuanya bahwa doa Rabbi Shrah li Sadri yang kita sampaikan setiap pagi itu kan baru 4 ayat yang kita baca, padahal berlentetannya panjang sebetulnya doa yang disampaikan oleh Nabi Musa. Maka doa yang berikutnya itu betul, waja'ali waziram min ahli, bahwa bagaimana Nabi Musa meminta agar didatangkan saudaranya untuk menjadi pembantunya. Nah ini sesungguhnya yang perlu menjadi pembelajaran juga, bahwa kita tuh mencari staf ataupun mencari koleha gitu, tentunya yang dijadikan landasan itu adalah yang diridhoi oleh Allah, bahwa betapa Nabi Musa itu memohon kepada Allah untuk diberikan bantuan saudaranya, dan disebutkannya secara khusus Harun akhi, bahwa saudaranya Harun. Terima kasih Ibu Win, dan bahwa betapa banyaknya yang Ibu Win sampaikan ini mengingatkan kepada kita semuanya. Dan baiklah, kita berikut ini mengundang Profesor Dr. Suharyadi. Kepada Prof. Suharyadi kami persilakan, Prof. Tolong di-unmute, Prof, audionya. Ya, oke. Terima kasih Pak Hasanuddin. Ya, Prof. Ibu Winan Tuning Tias yang kita banggakan bersama. Beserta Bapak Ibu sekalian, beserta NBO yang masih bertahan 232 orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Hasan, saya itu merasa sangat beruntung tiap hari mendengarkan tausiah atau pengalaman-pengalaman hidup dan pandangan-pandangan yang luar biasa, memberikan pencerahan dan sekaligus suri teladan bagi kita semua ya. Dan hari ini saya merasakan betul kehadiran seorang yang mumpuni, tetapi merasa dirinya belum mumpuni, padahal sudah sangat mumpuni. Kalau dari urean-ureannya, Bu Win ini sangat menguasai sebenarnya ya. Bahkan level kemampuannya kayak ustazah enggak. Tetapi ustazah yang menerapkan apa-apa yang terkandung di dalam Al-Quran dan Hadis dalam kehidupan sehari-hari. Ini tidak mudah. Tapi beliau bisa menjalankannya dengan sangat baik. Tentu dalam kehidupan Allah selalu memberi cobaan-cobaan. Tetapi saya yakini betul bahwa orang yang benar itu selalu akan dibantu Allah. Orang yang menjalankan amanah dengan sebaik-baiknya itu pasti ada jalan keluar terhadap masalah apapun yang dihadapi.
Itu yang dialami oleh Bu Win, saya kira ya. Dan sangat menarik kemudian diimbangi dengan statement dari Pak Mehmet, dengan juga ditambah dengan puisinya yang sangat indah. Pak Mehmet menyatakan bahwa ini Bu Win ini salah satu mutiara yang terpendam di NBO. Dan banyak yang lain yang mutiara terpendam ini. Kita buktikan ya, Pak Hasan mengundang siapapun yang tadinya nggak ada topik yang jelas, menjadi topik yang jelas dan mengasihkan untuk didiskusikan bersama di NBO ini. Jadi kalau saya melihat yang dari pertanyaan Pak Kunto Baikuni, seandainya Nabi Muhammad bisa hadir di tengah-tengah kita, kira-kira perasaan beliau seperti apa? Dan jawaban Bu Win yang memang tepat seperti itu. Dan Allah sudah mengatur mengapa NBO berdiri, karena ada COVID. Jadi COVID kan bencana sebenarnya ya. Tapi kalau kita lihat perkembangan NBO, kalau nggak ada COVID, NBO nggak akan berdiri. Kalau nggak ada COVID, pemahaman kita terhadap penggunaan teknologi dari dalam kita bisa diskusi panjang lebar, melihat wajahnya walaupun di layar kaca, tetapi bisa berhubungan secara batin dengan sangat kuat ya. Itu melalui Zoom meeting di MBO seperti ini. Dan itu yang harus selalu kita syukuri, bahwa di tengah-tengah seolah-olah bencana yang telah dikirimkan Allah kepada kita, selalu tersembunyi hal-hal positif yang bisa kita lakukan di dalam menyikapi adanya bencana itu. Itu Pak Izan yang saya ingin sampaikan. Dan Pak Mehmet memang luar biasa ya. Saya sudah ngopi darat sama Pak Mehmet ya. Sama Bu Win belum pernah ya, baru lihat Pak sekarang. Nanti Pak Hasan mau mengatur kita kopi darat lebih rame-rame gitu. Dan saya yakin ya, kalau kita kopi darat walaupun seramai apapun, hubungan batin kita yang telah terbangun selama ini, itu langsung muncul di dalam pertemuan. Sebagai sahabat-sahabat lama yang lama sekali nggak ketemu dan rindu. Nah kalau dengan Ibu Dewi Ojar kan memang sudah, walaupun sudah senja ketemunya ya, tapi dalam kapasitas yang sama sebagai Widya Iswara, hubungan batinnya menjadi sangat erat dan langsung. Tetapi melalui NBO ini juga tidak akan kalah keeratan hubungan kita. Dan kalau Dewi Ojar tadi mendeskripsikan dirinya, Ojar itu nama yang belum pernah dia temui ya. Artinya itu kalau pembinaan orang tua ya orang tuanya hebat gitu. Karena sejak dilahirkan sudah berpikir bagaimana putrinya nanti bisa mengoptimalkan diri untuk terus belajar. Itu singkatan Ojar yang luar biasa. Yang Pak Hasan tadi singkatannya jadi ujar-ujar. Pak Hasan ini orang Palembang tapi pakai bahasa Jawa, ujar-ujar. Ya nggak apa-apa, maafkan gitu. Jadi betapa berbagai hal yang tadinya belum tahu kita menjadi tahu dan menjadi menarik untuk didiskusikan. Pandangan Pak Dudi Rajab tadi, karena Pak Tati Rajab, Ibu Tati Rajab yang sama-sama teman terjun payung ya. Iya. Itu mungkin karena kesibukan beliau. Biasanya kalau diberi Pak Hasan kesempatan untuk ngasih komentar, kalau beliau nggak ada kesempatan, pasti langsung disaut itu. Tapi pandangan Pak Rudi Rajab tadi ya menggambarkan sedikit banyak pandangan kita semua, mewakili pandangan kita semua ya. Jadi fit and proper test, kemudian sumpah jabatan, itu sampai saat ini itu banyak yang sekedar kata-kata. Oh, Bu Tati Rajab sudah ada itu, nanti memberi komentar setelah saya.
Bu Tati Rajab tergelitik untuk mengomentari temannya yang terjun payung bareng-bareng. Jadi itu Bu Ning ya, saya kira Bu Win terima kasih banyak. Ini dipanggil Bu Win bisa, Bu Ning bisa, Bu Tias bisa, ya pokoknya di dalam namanya yang 1 meter ini kan bisa menggal-menggal. Itu dia satu-satunya di dunia sama dengan Bu Ojar. Maaf, terima kasih. Kalau saya Suharyadi itu tadinya jarang loh nama Suharyadi. Lama-lama kok pada niru banyak sekali ya generasi penerus. Jadi itu Pak Hasan, luar biasa ya. Pokoknya kita dapat pencerahan dari salah satu mutiara NBO yang luar biasa. Terima kasih Bapak sekalian atas kehadirannya sampai saat ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Suharyadi atas sambutan dan komentarnya yang selalu mengasyikkan buat kita mendengarkannya. Dan tadi Prof. Suharyadi sudah menyebut ini Prof. Tati Rajab, apakah masih berkesempatan memungkinkan untuk memberikan walaupun sedikit komentarnya? Oke, sepertinya beliau sedang berkegiatan, Bapak dan Ibu sekalian yang berbahagia. Ibu Win, sepertinya kita sampai kepada penghujung acara kita pada hari ini. Dan sebelum kita mengakhirinya, mungkin Ibu Win ada kata penutup yang mau disampaikan, silakan Ibu Win. Alhamdulillah, Pak Hasan, terima kasih banyak Bapak Ibu yang tadi menyampaikan, Bu Hamra. Ini Ibu Oom juga menyampaikan, nanti bahannya sudah kami sampaikan. Sudah saya kirim di grup, sudah ada di grup Bapak Ibu sekalian. Baik, terima kasih Pak Hasan, Mbak Dewi Ojar juga, Pak Kunto, luar biasa yang selalu ya, menjadi inspirasi dari saya karena tiap kali aktif sekali. Terima kasih Bu Tati Rajab, terima kasih. Kok tahu ya kalau terjun payung ya? di Kelapa Dua Brimo, kemudian di tim-tim di ADU, luar biasa nih Bu Tati ini. Kapan-kapan kita ketemu ya Bu Tati ya, sebagai mantan penerjun. Tapi jangan terjun lagi. Tapi sekarang saya sarankan jangan terjun payung lagi saat ini. Ya, jangan Pak, jalan saja Pak ini mengikuti sunnah Rasul tadi, jalan kaki tiap pagi. Pak Rudi Rajab, terima kasih, saya sangat setuju karena Pak Rasulullah itu juga menggunakan teodemokratis ya. Jadi meskipun beliau memutuskan segala sesuatu berdasarkan musyawarah begitu, tetapi tetap mengacu kepada wahyu yang disampaikan oleh Allah ya melalui malaikat Jibril dan juga sunnah-sunnah Rasulnya. Jadi beliau memimpin memang berdasarkan berpegang teguh pada Al-Quran kalau kita seperti sekarang. Jadi saya sih sangat setuju karena saya beberapa kali juga menyaksikan fit and proper para calon pejabat publik itu, dan tapi kalau kita menyebutnya nanti secara khilafah salah lagi Pak. Pak Rudi, jadi memang harus menyesuaikan. Terima kasih banyak. Tentu kami juga masih sering ngobrol-ngobrol dengan teman-teman di DPR. Siapa tahu begitu ya, siapa tahu itu adalah masukan yang begitu. Kemudian ya terima kasih banyak. Saya masih di kolam renang, maaf Pak. Wah, keren sekali itu. Kalau Bu Tati sehat selalu, sehat ya Bu, udah sehat. Enggak, cuma ini aja Bu. Pak Hasan, di sini juga ada beberapa teman saya sebetulnya, ada Mbak Tuti, ada Mbak Selvi, ada Mbak Nurani, ada Mbak Santi, ada ya yang selalu mengikuti. Dan mohon maaf saya sampai lupa menyampaikan, salah satunya adalah Mbak Noli, itu sudah mendahului kita kira-kira 3 bulan yang lalu. Semoga alam kuburnya diberikan cahaya oleh Allah dan kebahagiaan beliau di alam sana, karena beliau selalu mengikuti di NPO ini. Demikian. Akhirnya ya saya mohon maaf Bapak Ibu semua jika ada kata-kata atau sikap saya. Ini juga terima kasih ada yang mengirimkan puisi. Terima kasih sekali lagi. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Hasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, terima kasih Ibu Win.
atas sajian yang telah diantarkan pada pagi hari ini. Semoga apa yang Ibu Win sampaikan menjadikan catatan amal ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala, Allah lipat gandakan ganjarannya, dan semoga Ibu Win semakin bersemangat Ibu Win untuk terus menelusuri Al-Qur'an, menelusuri hadis Rasulullah, sehingga apa yang disampaikan oleh Pak Mehmet, Prof. Syaradi dan Pak Rudi memberikan keleluasaan Ibu Win untuk hadir kembali berbagi makna bagi kita semuanya, dan semoga pula hal ini menginspirasi kepada Bapak dan Ibu bahwa ruang ini terbuka ya bagi untuk kita semuanya, sehingga apabila ada yang berminat untuk menyampaikan sharing sesuatu yang bermanfaat, insya Allah tolong diinformasikan saja kepada kita semuanya. Paling tidak Bapak Ibu sekalian, dan bahkan bukan paling tidak ya, utamanya kan kita bersilaturahim di dalam forum ini dan kita saling melengkapi antara satu dengan yang lainnya. Nah, baiklah Bapak dan Ibu, dari apa yang disampaikan oleh Ibu Win pada hari ini dan juga tadi tergelitik oleh pertanyaan Pak Kunto bahwa bagaimana sesungguhnya perasaan Rasulullah SAW atas situasi dan kondisi yang kita hadapi sekarang ini, maka sebagaimana kita dapati ya begitu banyaknya Bapak dan Ibu melalui ayat-ayat di dalam Al-Quran bahwa betapa Rasulullah itu sedih sebetulnya ketika mendapati keluarga-keluarganya kaum kafir Quraisy itu kok tidak mau mengikuti atas apa yang dihantarkannya, dan bahkan puncak kesedihannya itu sampai ketika pamannya sendiri Abu Thalib tidak mau mengucapkan kalimat syahadat itu sampai dengan akhir kehidupannya. Nah, tentunya kalau saat kita memperhatikan dalam situasi dan kondisi seperti itu, ketika ada hal-hal yang tidak mengantarkan keselamatan kepada kita, pastinya Rasulullah SAW akan bersedih hati juga. Namun Allah Subhanahu wa taala tidak ingin membiarkan Rasulullah itu bersedih. Makanya kita dapati dalam surah Toha itu, Toha ma anzalna alaikal qur'ana litashqa. Itu kita dapati dalam surah Toha. Toha itu beberapa mufassir mengatakan bahwa itu dilabelkan juga kepada salah satu panggilan untuk Rasulullah SAW. Maka betapa kita mendapatkan nuansa kasih sayang yang luar biasa dari Allah di dalam ayat ini. Ma anzalna alaikal qur'ana litashqa. Kami tidak menurunkan Al-Quran ini kepadamu Muhammad agar engkau menjadi susah. Illa tadhkiratan liman yakhsha. Melainkan sebagai peringatan bagi orang yang takut kepada Allah. Dan begitupun selanjutnya pesan-pesan yang dihantarkan sampai dengan kemudian kita mendapati pada ayat ke-25, Rabbish rahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nah, maka sesungguhnya apa yang kita dapati dalam kehidupan kita sekarang ini, Rasulullah SAW telah menyampaikan pesan roadmap-nya bagaimana cara kita menyikapinya. Dan bahkan kalau kita dapati bahwa Allah tidak ingin Rasulullah itu sedih. Makanya Allah turunkan ayat khusus, innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi may yasha. Sesungguhnya tidak pada posisimu untuk memberikan petunjuk meskipun kepada orang yang kau cintai, tetapi Allah memberikan petunjuk itu kepada siapa yang Allah kehendaki. Dan betapa pula Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, bahwa Allah tidak menginginkan Rasulullah itu sedih. Itulah yang kita dapati dalam surah Ad-Duha yang kita selalu baca. Wad-duha wal-laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka 'ailan fa'aghna fa ammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Rasulullah sedih sekali bahwa ayat-ayat Al-Qur'an sudah lama tidak turun. Jibril tidak datang menjumpainya sehingga Rasulullah sedih sekali sebetulnya. Maka Allah kemudian menghibur Rasulullah yang diawali dengan sumpah Allah. Wadduha wal laili idza saja. Yang sebagaimana kita dapati bahwa kalau seandainya ada sumpah Allah mengawali sebuah surah ataupun ayat, artinya menunjukkan kita dibutuhkan perhatian ekstra untuk mendapati apa yang dibalik sumpah itu sendiri. Maka Allah sebutkan, Tuhanmu tidak meninggalkan engkau Muhammad dan tidak pula membencimu. Dan sungguh yang kemudian itu lebih baik bagimu dari yang permulaan.
Dan sungguh kelak Tuhanmu memberikan karunia-Nya kepadamu, sehingga engkau menjadi puas, fatardo. Bukankah Dia mendapatimu sebagai seorang yatim, lalu Dia melindungimu? Dan Dia mendapatimu sebagai seorang yang bingung, lalu Dia memberikan petunjuk. Dan Dia mendapatimu sebagai seorang yang kekurangan, lalu Dia memberikan kecukupan. Maka terhadap anak yatim, janganlah engkau berlaku sewenang-wenang. Dan terhadap orang yang meminta-minta, janganlah engkau menghardiknya. Dan terhadap nikmat Tuhanmu, hendaklah engkau nyatakan dengan bersyukur. Nah, bagi kita semua, Bapak Ibu sekalian, bahwa Rasulullah memang sudah kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi Allah membahagiakan Rasulullah. Dan saya setuju sekali dengan Ibu Win tadi itu. Ibu Win mengedepankan ketika melihat dan memotret situasi yang ada sekarang ini, kita ambil yang positifnya dulu. Jadi jangan kita terjerembab kepada yang negatifnya sehingga membuat kita putus asa. Bahwa memang begitu banyak ujian, tetapi di sisi lain begitu banyak karunia Allah. Dan kalau mengenai ujian, ujian adalah sebuah keniscayaan. Pada setiap masa dan zaman itu ujian itu pasti ada. Tetapi di sisi lain inilah kesempatan bagi kita untuk mereka yang faham. Dan itulah untuk kesempatan kita membuktikan bahwa fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra, bahwa bersama satu kesulitan itu akan banyak kemudahan yang hadir. Diulangi lagi bahwa bersama satu kesulitan itu Allah berikan banyak kemudahan. Maka bagi kita Pak Ibu sekalian tiada lain kita optimis saja. Kita optimis bahwa kita lakukan apa yang kita bisa dan kita bersama-sama beristiqomah. Dan apabila kita memelihara diri kita, keluarga kita, ya insya Allah akan berikan keberkahan dan kenikmatan hakiki untuk kita semuanya. Dan demikian Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, mudah-mudahan Allah berikan kemudahan dan semangat. Surah Toha itu sangat luar biasa Bapak dan Ibu, pesan yang terkandung di dalamnya. Coba kita telusuri, dan boleh jadi satu ketika kita khusus berbicara mengenai masalah surah Toha. Itu Masya Allah, indahnya luar biasa. Nah demikian Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan atas apa yang kita laksanakan pada pagi hari ini, senantiasa dalam limpahan rahmat, barakah, dan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kepada Ibu Win sekali lagi terima kasih, kepada Prof. Serdi, kepada Pak Mehmet, Masya Allah luar biasa Pak Mehmet, kami tunggu. Ya, mohon izin Pak Hasan tadi lupa menyebut Pak Mehmet. Padahal puisi beliau bagus sekali, saya sangat terharu tadi. Terima kasih banyak Pak Mehmet. Mohon maaf. Terima kasih Pak Hasan. Allah. Terima kasih Pak Ahmed, Pak Rudi Rajab, kemudian tadi kepada Ibu yang entah kenapa gitu saya meminta beliau Ibu Hamra ya. Semoga sehat selalu Ibu Hamra. Nah baiklah Ibu sekalian, kita akhiri pertemuan ini dengan doa kepada Ustadz Muhammad Taslim. Kami persilakan Ustadz untuk memimpin doa pada hari ini. Tolong di-unmute Ustadz. Ya, di-unmute Ustadz. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah la haula wa la quwata illa billah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Terima kasih Pak Ustadz Hasanuddin, Bu Win yang waduh hebat. Itulah nilai-nilai karakter yang diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari dari Asmaul Husna dan Al-Quranul Karim. Prof. Suharyadi, Pak Rudi, Pak Mehmet, Pak Kunto, ini rasanya kayaknya kalau ini Pak Ustadz Hasan, 8:30 ini masih kalau dilanjutkan bisa jam 10. Ini orang-orang penting semuanya ini. Ya Allah, yang setiap hari tadabur, setiap hari tadarus. Wah subhanallah. Mudah-mudahan kita semuanya Allah berikan sehat dan berikan sehat wal afiyah. Sehat dohir batin. Orang-orang yang di NBO ini orang-orang yang benar-benar ahli Quran. Marilah kita memohon pada Allah. Semoga kedepannya bertambah baik, bertambah baik, bertambah baik. Dan benar-benar kita fastabiqul khairat. Berlomba-lomba untuk berbuat baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan hamidin, hamdan naimin, hamdan syakirin, hamdan yuwafiqa fil mazid. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi lil karim wa sultan.
Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in bi ihsan ila yaumiddin. Ya Allah, ya Khaliqul Bari'ul Musawwirul Qahhar, Al-Halimul Ghafurul Ghaffar. Ya Allah, ya Sami'u, ya Basir. Duhai Rabb kami, Engkau yang maha melihat, Engkau maha mendengar segala tingkah laku kami. Apapun bisikan yang ada di dalam hati kami, Engkau mengetahui dan mendengarnya, ya Allah. Ya Allah, ya Rabb kami sudah maksimal berusaha untuk amal ma'ruf nahi mungkar. Namun, kami semuanya manusia yang dhaif, yang lemah. Apabila ada salah khilaf, ampuni kami, ya Allah. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Ampuni kami, ya Rabb. Hapuskan noda dan dosa yang ada pada diri kami. Begitu pula dosa-dosa kedua orang tua kami. Dosa saudara-saudara kami. Dosa anak cucu kami. Dan dosa muslimin, muslimat, mukminin, mukminat yang masih hidup maupun yang sudah Engkau panggil kehadirat-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Wali, ya Allah, ya Qawi. Ya Qawiyu, ya Matin, Engkau ciptakan kami sebagai khalifah di muka bumi ini, ya Rabb. Dengan kekhilafan kesalahan kami, kesalahan kekhilafan pemimpin-pemimpin kami, maafkan mereka, ya Allah. Maafkan kami, ya Allah. Mungkin kami belum mampu mengingatkan saudara-saudara kami untuk amal ma'ruf nahi mungkar, belum maksimal, ya Allah. Ampuni mereka, berikan hidayah mereka, ya Allah, ya Hadi, ya Rasyid. Berikanlah ilmu kepada mereka, ya Fattah, ya Alim. Agar mereka sadar, agar mereka mengetahui bahwa sebagai khalifah ini tadi berat. Bahwa menjadi khalifah harus mensejahterakan umat di sekelilingnya. Berikanlah petunjuk kepada mereka. Berikan petunjuk kepada kami, ya Rabb. Agar kebijakan-kebijakan kami, kebijakan-kebijakan para pemimpin kami, betul-betul untuk amal ma'ruf nahi mungkar dan kesejahteraan rakyat bangsa di negeri kami tercinta ini, ya Rabb. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ij'al qalba jami'un nas mahabbatal muslimina wal muslimat wa talabul ilmi wa amal ma'ruf nahi munkar liqada'i hajatina wa fathun qarib. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Pak Ustadz Hasanuddin dan semuanya. Jamaah NBO, Pak Rudi, Pak Kunto, Prof. Suharyadi, Bu Win, Tati, Pak Mehmet. Mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masyaallah, terima kasih atas taslim, atas doa yang telah diantarkan. Semoga menjadi doa yang Allah kabulkan untuk kita semuanya. Nah, baiklah Bapak dan Ibu, dengan berakhirnya doa pada hari ini, maka berakhir pula acara kita. Semoga Allah SWT melimpahkan rahmat, barakah, dan ridhonya untuk kita semuanya. Amin. Mohon maaf lahir dan batin apabila terdapat kekurangan dan kesalahan di dalam membawakan acara pada hari ini. Insya kita akan berjumpa kembali esok hari. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya Bapak dan Ibu, walaupun baru 170 orang, apabila satu orang saja tulus ikhlas doanya, mohon doa restu bahwa besok di Universitas Dian Nusantara kita akan melaksanakan visitasi dari L2 Dikti untuk akreditasi prodi terakhir, yaitu teknologi informatika. Semoga diberikan kemudahan dan kelancaran. Acara dimulai jam 8 pagi, oleh karena itu besok saya akan membawa acara ini sampai dengan Prof. Nasar hadir, kemudian berpindah perangkat dikarenakan jam 8 sudah harus berada di lapangan, sehingga nanti saya meneruskan acara ini sembari menggunakan handphone saja besok itu di perjalanan. Demikian, mohon doa semoga Allah berikan kemudahan kelancaran untuk acara akreditasi ini dan mendapatkan akreditasi terbaik dalam ridha Allah. Demikian.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.